Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha, Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidha, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah sekalian, ibu-ibu Majelis Ta'lim Baitul Hikmah yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali kajian kita pada sore hari ini, marilah kita senantiasa bersyukur atas segala limpahan nikmat, taufik, karunia, hidayah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada sore hari ini kita masih dimudahkan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita dalam rangka untuk menuntut ilmu. Maka sungguh ini adalah suatu nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita, yang telah membimbing umat dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ajaran-ajaran beliau, dan juga kepada para sahabatnya, para pengikutnya. Dan mudah-mudahan kita kaum muslimin, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketahuilah bahwasannya kita hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan aturan-aturan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu tidak dibiarkan begitu saja. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala larang sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Maka ini adalah suatu ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan
dari hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang hamba itu adalah saling memiliki sifat ukhuwah, sifat persaudaraan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam sebuah ayat dalam Al-Qur'anul Karim bahwasannya persaudaraan atau ukhuwah ini hukumnya adalah wajib. Hukumnya apa? Wajib. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Kata Allah, sesungguhnya seorang mukmin itu adalah bersaudara. Maka kata Allah, fa'aslihu baina akhwaykum. Maka perbaikilah, damaikanlah antara saudara kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan juga untuk bertakwa kepada Allah secara umum. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala la'allakum turhamun, yang mudah-mudahan engkau sekalian dikasih rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini para jamaah sekalian bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk berukhuwah, untuk memperbaiki persaudaraan kita sesama muslim. Maka terkadang ada seorang muslim yang satu dengan muslim yang lain saling nggak kenal. Bahkan na'udzubillah wal iyadzubillah, misalnya ada jemaah majelis ta'lim sini nggak kenal sama majelis ta'lim situ. Ini bahaya. Maka kata Allah, fa'aslihu baina akhwaykum. Perbaikilah persaudaraan di antara kalian. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala la'allakum turhamun, supaya kamu dikasih rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mengenai ayat ini Syekh As-Sa'di rahimahullah menjelaskan dalam tafsir beliau Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, beliau menjelaskan bahwasannya seorang mukmin dan mukminah, baik itu berada di ujung barat sampai ujung timur, dia adalah bersaudara. Dia adalah apa, Bu? Saudara kita. Kalau dia ngaku jadi orang iman, orang yang beriman kepada Allah, ya, dan rukun iman yang lainnya, maka itu adalah saudara. Fa'aslihu baina akhwaykum, maka perbaikilah hubungan persaudaraan di antara kalian. Maka ada jamaah yang bertanya, bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Ada seseorang muslim, sama-sama muslim, akidahnya sama, sama-sama sholat, sama-sama baca Quran, boleh nggak saling jelek menjelekkan, saling merendahkan gara-gara tanggapan kepada pemimpin itu berbeda? Maka saya katakan tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aslihu baina akhwaykum, dan perbaikilah hubungan di antara kalian. Wattaqullah, dan takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan juga oleh beliau bahwasannya
min asbab, daripada sebab-sebab rahmat Allah itu turun manakala seseorang itu pada diri seseorang masih ada dua. Masih ada dua hal. Apa itu? Yang ada pada ayat ini, yaitu ya ayyuha innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Maka yang pertama adalah ketika seseorang masih memiliki iman, memiliki kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala masih tetap kasih rahmat. Allah Subhanahu wa taala masih terus untuk memberikan rahmatnya kepada hamba-hambanya selagi hamba tersebut masih punya apa, Bu? Masih punya apa? Iman. Masih punya iman. Kalau nggak punya iman, susah. Yang kedua adalah al-ukhuwah. Yang kedua masih punya apa? Ukhuwah. Sama tetangganya masih baik. Sama saudaranya masih baik. Ya, tidak suka menjelekkan sana, tidak menghibahnya, tidak menghasadnya. Maka disebutkan ya, dalam suatu riwayat nggak boleh saling hasad, nggak boleh saling benci, menjatuhkan. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah engkau sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Dan sebaliknya para jamaah sekalian, bahwasannya min asbab, salah satu sebab terbesar daripada terhalangnya untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang tersebut tidak mempunyai iman dan juga tidak memperhatikan ukhuwah. Tidak memperhatikan apa? Ukhuwah. Maka para jamaah sekalian, ini yang menjadi perhatian kita. Kita sering menyaksikan bahwasannya waktu-waktu sekarang saudara-saudara kita di Rohingya, di Myanmar, itu sedang ditimpa, masya Allah, kesusahan, kesedihan. Bahkan masya Allah kalau kita saksikan ada orang hamil dibelah, masya Allah. Ada orang masih hidup dibakar pakai roda. Roda itu kan masya Allah kalau nyala nempel ke ini, kalau kita kena plastik saja, itu gimana Bu rasanya? Wah, ini masih hidup. Ada yang masya Allah seorang pemuda gara-gara ingin menyelamatkan ibunya, dia gendong selama 12 hari. Gendong ibunya berapa Bu? 12 hari. Kira-kira ibu kuat nggak? 12 hari gendong ibu. Tapi ini besarnya daripada jasa orang tua kepada anak, itu belum seberapa. Itu belum seberapa. Maka para jamaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, minimal kita sebagai saudara seiman, sesama muslim, ini kita perhatikan mereka sedang merasakan hal yang luar biasa, maka kita juga ikut merasa. Alal aqal, paling sedikitnya adalah kita berusaha untuk mendoakan mereka. Ya, mendoakan. Ini bagaimana ukhuwah. Maka dijelaskan dalam sebuah riwayat, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahari wal humma. Perumpamaan seorang yang beriman dalam cinta mencintai
sayang menyayangi dan saling berlemah lembut di antara mereka adalah kamatsalil jasadil wahid, seperti anggota tubuh yang satu. Anggota tubuh yang satu itu sangat luar biasa. Kalau kita punya tangan yang kiri gatel, siapa yang garuk-garuk? Tangan kanan. Ya, kalau tangan kiri gatel, ini secara otomatis tangan kanan cari tangan kiri garuk-garuk. Sebaliknya, kalau tangan kanan gatel, yang garuk-garuk mana? Tangan kiri. Kalau gatel semuanya, garuk-garukan. Iya. Iya. Ini Masya Allah. Makanya Nabi SAW menjelaskan, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. Seperti anggota tubuh yang satu. Idza ishtaka minhu 'udwun, ketika anggota badan yang satu merasa sakit, tada'alahu sa'irul jasad, maka semua anggota badannya juga merasa sakit, bahkan tidak bisa tidur. Ini perumpamaan seorang mukmin dalam bersaudara, dalam kasih sayang, dalam cinta mencintai, itu seperti apa, Bu? Seperti badan yang satu. Dalam riwayat yang lain, kamatsalil bunyan au kal bunyan, seperti bangunan. Yang satu sama lain itu saling kuat menguatkan. Ya. Maka inilah perumpamaan yang Nabi SAW gambarkan. Maka muslim-muslim yang ada di sana sedang dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cobaan yang luar biasa. Maka yang di Kota Batu ngerasa garuk-garuk ke sana. Artinya apa? Kirimin doa. Doain mereka. Fi auqatil mustajabah. Pada waktu-waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Makanya digambarkan oleh para ulama juga dalam hadis-hadis Nabi SAW tentang keutamaan membantu. Ini sangat banyak. Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadis beliau, dalam sahih beliau nomor 2699, dari Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman sattarahu Allahu fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Hadisnya masih panjang. Ini yang akhirnya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Tapi saya enggak bahas itu, bahas sampai Allahu fi aunil abd ma kana al abdu fi auni akhi. Dari sahabat Abi Hurairah, semoga Allah meridai beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, man naffasa 'an mu'minin kurbah, barang siapa yang meringankan beban seorang mukmin, kurbah, sedikit saja, min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbah min kurab yaumal qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan ringankan baginya kegelisahan dari kegelisahan pada yaumul qiyamah.
Wa man yassara 'ala mu'sirin, dan barang siapa yang memudahkan, memberikan kemudahan kepada orang yang susah, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wa man sattara musliman sattarahullah, barang siapa yang suka menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Wallah fi aunil abdi, dan Allah Subhanahu wa taala dalam pertolongan, selalu menolong kepada hambanya, akan menolong kepada hambanya. Maka al-abdu fi auni akhihi, selama seorang hamba tersebut masih suka menolong kepada saudaranya. Maka para jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadal hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Jarul A'mas, dari Abi Saleh, dari Abi Hurairah, yang intinya bahwasannya kita dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mempunyai sifat suka menolong saudaranya, suka membantu saudaranya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat, "Wa man aqala musliman aqalallahu athratahu yaumal qiyamah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud, barang siapa yang memaafkan seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan kesalahan yang ada pada dirinya yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Maka ini menjadi penting ketika kita muamalah, ketika kita bergaul dengan manusia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan-tuntunan yang jelas, tuntunan-tuntunan yang memberikan maslahat yang besar. Di antaranya, wa man aqala musliman, barang siapa yang memaafkan kepada seorang muslim, Allah akan memaafkan kesalahannya besok pada hari kiamat. Kira-kira di antara kita ada yang enggak punya salah? Semuanya punya salah. Tapi kadang-kadang manusia suka gagah. Kena sedikit enggak mau ampun. Sampai hari kiamat saya enggak ridho. Wah, gitu ya. Ini Masya Allah. Padahal masalah buku misalnya, padahal masalah sendal yang harganya misalnya sandal jepit cuma 10.000, tapi sampai saya nggak bakal redo sampai hari kiamat. Ayah anu gitu, ayah iya, gagah kadang-kadang. Saya nggak bakalan redo gara-gara cilok. Gara-gara makanan, ya, gara-gara anak, ya. Ini Masya Allah. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan anjuran untuk suka memaafkan. Wa'arid anil jahilin, dan berpaling dari orang-orang yang bodoh. Disebutkan waman aqala musliman, barang siapa yang memaafkan seorang muslim di dunia, Allah balasannya apa? Akan ampuni, Allah akan maafkan kesalahannya besok pada hari kiamat. Di dunia ini sementara, di dunia ini belum apa-apanya dengan akhirat. Maka para jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah muamalah, bergaul dengan sesama manusia. Wa kharajahu fi sahihaini min hadits Ibnu Umar 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al
muslimu ahul muslim la yadlimuhu. Ya. Maka seorang muslim itu adalah saudara bagi seorang muslim lainnya, maka tidak boleh mendoliminya. Wa man kana fi hajati akhihi, maka barang siapa yang ada dalam kebutuhan, memenuhi kebutuhan saudaranya, kana Allahu fi hajati, wa man farraja an muslim farrajallahu anhu qurbah min qurab yaumal qiyamah, wa man sattara musliman sattarahu Allahu yaumal qiyamah. Maka barang siapa yang meringankan beban seorang muslim, Allah Subhanahu wa taala akan ringankan bebannya besok pada hari kiamat. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutupi aibnya besok pada hari kiamat. Maka ini anjuran-anjuran untuk kita saling tolong-menolong, untuk kita saling memaafkan, saling membantu satu sama lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Maka jadilah sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara, hamba Allah yang mudah memaafkan, hamba Allah yang mudah untuk berbuat kebaikan antara satu dengan yang lain. Maka firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man naffasa an mu'minin kurbah min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbah yaumal qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan ringankan besok pada hari kiamat. Para jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila ukhuwah ini adalah wajib bagi kaum muslimin, maka ukhuwah ini mewajibkan mereka saling memenuhi hak satu dengan yang lainnya. Maka di antara hak-hak tersebut ada beberapa hak. Yang pertama adalah mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ukhuwah fillah, cinta, mencintai karena Allah, yaitu tanpa membedakan nasab di antara mereka, ya, tanpa mengharapkan ini dan itu. Ini namanya al-ukhuwah lillah. Ana uhibbuka fillah, saya cinta karena Allah. Ini tidak ada embel-embel yang lain, bukan karena nasab, bukan karena dia banyak harta, bukan karena dia kaya, bukan karena dia ini seperti ini dan seperti itu. Ini tidak. Maka dalam al-ukhuwah fillah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman, tidak sempurna iman seorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi, sampai dia itu cinta kepada saudaranya apa-apa yang dicintai oleh diri kita. Ini kalau Nabi ngajarin sama kita. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi, sampai dia cinta kepada saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, apa yang ia cintai untuk dirinya. Ini standar ukhuwah karena Allah. Nabi nyontoh gitu. Tapi biasanya prakteknya beda. Kalau kita punya pisang, biasanya yang gede-gede bawah apa atas, Bu? Atas. Tapi biasanya kalau ngasih tetangga, yang atas apa yang bawah? Gitu. Ini ya. Kalau kita punya pisang nih, ya. Ini yang pisang biasanya yang gede-gede itu di atas, yang kecil-kecil di. Tapi yang dikasih tetangga biasanya yang di bawah, enggak yang di atas. Ya. Ini. Maka ya ini yang kadang-kadang kita ini. Makanan yang kita sudah enggak suka baru dikasih sama
tetangga. Kalau masih anget, masih seger, eman-eman, sayang nih. Tapi kalau ini kayak udah nggak doyan lagi, baru dikasih. Ya. Ini standar ukhuwah fillah. Tapi ini memang susah. Tapi ini ajaran yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika cinta karena Allah, benci karena Allah, standarnya Nabi ngajarin, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Maka berat sekali timbangan orang-orang yang punya iman dengan iman yang benar. Berarti kalau kita masih punya sifat yang kayak gitu, kita ngasih ke orang, ngasih sisanya, ini iman kita berarti masih perlu dipertanyakan. Maka benar apa yang dikatakan oleh Syekh Sa'di tadi. Kalau orang sudah punya iman, Allah subhanahu wa ta'ala terus kasih rahmat kepadanya. Kalau dia masih punya ukhuwah, senang menjalin hubungan persaudaraan antara sesama muslim, Allah kasih rahmat. Tapi syaratnya harus apa tadi? Iman dan jaga ukhuwah. Tapi masalah iman, contohnya masalah cinta mencintai saja, kita kadang-kadang masih kalah. Suka ngasihnya masih yang di bawah, bukan yang di atas. Iya. Ngasih makanan baru mesti yang udah agak mau basi baru dikasih. Tapi yang masih seger, yang masih itu sayang. Benar apa betul, Bu? Betul apa betul? Berarti iman. Makanya para sahabat radhiyallahu anhum, nahnu nata'allamal iman qabla an nata'allamal Qur'an. Kata para sahabat, kami dulu belajar iman terlebih dahulu qabla an nata'allamal Qur'an, sebelum kita belajar kepada Al-Qur'an. Maka iman itu betul-betul sangat penting. Maka kalau kita membaca Quran dengan didasari iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan lebih terasa. Maka dikatakan oleh Nabi, ada orang yang baca Quran hanya sampai tenggorokannya saja. Sebab apa? Nggak punya iman. Maka sampai digambarkan orang mukmin yang suka baca Quran itu seperti buah apa? Ya, seperti buah yang baunya wangi dan rasanya juga manis. Tapi orang iman nggak suka baca Quran, itu ibaratnya buah yang baunya masih nggak ada, tapi rasanya manis. Kayak buah apa, Bu? Buah kurma ya. Kurma bau nggak? Nggak, tapi rasanya manis apa kecut? Manis. Ini orang mukmin yang nggak suka baca Quran masih mending, nggak ada baunya tapi rasanya manis. Maka iman, para jamaah sekalian, ini penting dan penting sekali. Maka kalau kita kepengen ngaji iman, kepengen memperbaiki iman, ketika membaca hadis-hadis yang seperti ini, kita sudah bisa belum? Makanya iman ini sangat penting. Bentuk daripada iman, bentuk daripada aplikasi hadis-hadis Nabi, prakteknya adalah dengan kita beramal. Inilah yang disebut dengan adab. Ya, adab. Maka para dikatakan juga bahwasanya nahnu nata'allamal adab qabla an nata'allamal ilma. Kami belajar adab sebelum belajar ilmu. Maka ilmu itu penting sekali, tapi adab juga jauh lebih penting. Bahkan ada seorang ulama menyebutkan bahwasanya dulu kita belajar adab 30 aman atau 30 sanatan. Kami belajar adab sebanyak atau selama 30 tahun. Thumma nata'allamal ilma 20 sanatan. Kemudian kami belajar ilmu selama 20 tahun. Berarti banyakan mana antara belajar adab sama belajar ilmu? Adab. Adab belajarnya berapa tahun tadi?
30, belajar ilmu cuma 20. Jadi ini adab itu sangat penting, ya. Praktek dari adab apa? Buah daripada pengamalan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi haknya dalam ukhuwah itu kalau cinta mencintai karena Allah. Yang kedua, haknya adalah mendamaikan mereka. Maka apabila ada perselisihan dan perpecahan di antara mereka, maka kewajiban seorang muslim adalah mendamaikannya. Jadi kalau ada yang berselisih, ya, itu didamaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Fattaqullaha wa aslihu dzata bainakum wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin." Oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbaikilah hubungan antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya jika kamu orang-orang yang beriman. Ini disinggung lagi tentang masalah iman. Maka orang yang beriman itu adalah orang-orang yang suka mendamaikan di antara kalian. Artinya suka berbuat damai. Naik motor keserempet, biasanya suka damai apa nuntut? Awas ya, mana SIM-nya? Ini. Mana nomor teleponnya? Saya nggak terima ini ya. Baru 2 hari beli ini. Ini Masya Allah, ada masalah sama tetangga, masalah sama kawan, masalah sama ini. Sifatnya orang-orang yang beriman adalah suka mendamaikan. Maka islah disebutkan oleh ulama, maknanya adalah meluruskan masalah yang diperselisihkan dan mengembalikannya kepada kaum muslimin, serta memperbaiki kedua belah pihak yang berselisih. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap perbuatan mendamaikan kaum muslimin sebagai sedekah. Kalau ada orang yang bisa mendamaikan antara seseorang yang bersengketa, Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap itu adalah sebagai sedekah. Ya. Disebutkan dalam sebuah riwayat, ya, bahwasanya menyingkirkan duri di jalan sedekah, kalimat la ilaha illallah jadi sedekah, subhanallah jadi sedekah, mendamaikan seseorang yang sedang sengketa jadi sedekah. Tapi ini semua bisa ditebus dengan apa? Salat duha. Maka ini adalah salah satu keutamaan yang besar bagi orang yang suka mendamaikan di antara dua orang yang suka berselisih. Kemudian yang ketiga, hak-hak persaudaraan itu adalah jujur dalam bermuamalah. Ya, jujur dalam bermuamalah. Maka dalam muamalah jual beli misalnya, itu juga harus ditanamkan kejujuran. Ya. Maka disebutkan dalam sebuah hadis, ya, bahwasannya jual beli itu adalah bil khiyar, dengan memilih, malam yatafarraqa, selagi keduanya itu belum berpisah. Jadi kalau kita beli, itu kita diberikan hak untuk apa? Milih, mau beli atau enggak beli. Malam yatafarraqa, ketika keduanya itu belum saling berpisah. Ketika dia jual belinya dengan jujur, maka jual belinya ini akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika tidak jujur, dalam riwayat tersebut disebutkan Allah Subhanahu wa taala hapus berkahnya dari jual beli tersebut. Maka kejujuran ini
adalah sangat penting sekali dalam kehidupan bermuamalah. Maka Nabi SAW menganjurkan sifat jujur ini, iyyakum was-sidq, peganglah sifat jujur, fa inna sidqa yahdi ilal bir, maka sesungguhnya sifat jujur ini akan mengantarkan kamu kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan itu akan mengantarkan kepada kita kemana? Surga. Wa iyyakum wal kadhib, dan hati-hatilah dari penyakit yang namanya penyakit suka dusta, suka bohong. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, maka sesungguhnya sifat dusta ini adalah sifat yang mengantarkan kepada kefujuran, kepada kejelekan. Fa innal fujur yahdi ilan nar, dan sifat fujur ini bisa mengantarkan seseorang kemana, Bu? Ke neraka. Maka mungkin kalau kita masih bohong 1-2 kali masih percaya ya, tapi ketiga kali mungkin sudah tidak percaya lagi. Maka inilah asas yang penting untuk kita jaga dalam bermuamalah, harus apa? Jujur. Jual beli, ini mau beli HP saya enggak, ini belum pernah jatuh, padahal sering jatuh berkali-kali. Ya, masih bagus ini, belum pernah jatuh, padahal sering suka jatuh, dimainin sama anaknya jatuh. Kadang-kadang mati sendiri. Kalau jual beli yang model kayak gini, Allah cabut barakahnya. Ya. Jual online, bahannya minta bahan Wolfis misalnya, dikasihnya apa? Bukan, yang lebih jelek. Orang nggak mau langganan lagi. Berkahnya dicabut oleh Allah. Buat ngasih makan sama anak, anaknya pada nakal-nakal semua. Sebab apa? Dicabut oleh Allah. Maka hati-hati dalam muamalah ini. Masya Allah, Allah ngajarin, fa aslihu data bainikum. Nabi ngajari, iyyakum was-sidq, iyyakum wal kadhib. Ayo pada jujur, hindari sifat dusta. Kemudian yang terakhir, hak-hak daripada persaudaraan adalah mendoakan kebaikan kepadanya. Ya, jadi kalau kita bersaudara, saling doa mendoakan. Mendoakannya dengan maghfirah, agar diberikan kemaslahatan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wastaghfir li dzambika walil mu'minin wal mu'minat, dan mohonlah ampun bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Maka kalau kita ada waktu, sisihkan waktu untuk doa kepada kaum muslimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal al-ahya'i minhum. Doain, suka doain gitu nggak, Bu? Doain. Masya Allah, kalau kita orang mukmin doain, berapa pahalanya tuh? Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin al-ahya'i minhum, yang sudah mati, yang masih hidup, doain semua, berapa juta. Maka ini keutamaan yang sangat baik. Jadi saling doa mendoakan dan juga saling tolong menolong kepada sesama. Ini hak-hak yang dapat disampaikan oleh saya. Kemudian kembali kepada masalah tolong menolong, ini keutamanya sangat besar sekali. Bahkan disebutkan dalam sebuah musnad, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yufassila bainan nas. Setiap seseorang itu dalam naungan sedekahnya. Maka inilah yang bisa memberikan pertolongan kepada kita, ya.
pertolongan yang banyak itu adalah pertolongan yang disebabkan karena seseorang itu suka sedekah, seseorang itu suka memberi, seseorang itu suka membantu saudaranya. Maka disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Munafiqin, ketika orang-orang udah pada meninggal, ya, pengen dihidupkan lagi, apa yang dikatakan? La asaddaqu, ya, saya pengen sedekah. La asaddaqu, ya, la akunanna minas solihin, dan aku akan jadi orang yang soleh. Tapi ini sudah nggak bermanfaat lagi. Kalau dihidupkan kembali, dibalikan lagi ke dunia, dia mau beramal soleh atau tidak? Tidak. Karena ini sifatnya manusia itu seperti itu. Kalau lagi ini, amantu, saya beriman. Tapi pada hakikatnya bohong. Dan mudah-mudahan ini menjadi amal soleh yang bisa bermanfaat besok ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Jazakumullahu khairan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.